Seringnya terjadi tragedi di Gunung Rinjani membuat pihak dari Taman Nasional Gunung Rinjani harus selalu membenah diri agar kasus kecelakaan di Gunung Rinjani pun bisa berkurang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi ceritanya hari ini saya mau berbagi informasi sedikit nih tentang Taman Nasional Gunung Rinjani. Yang dimana baru-baru ini pihak dari Taman Nasional Gunung Rinjani menerbitkan postingan tentang beberapa hal. Tentu aja yang terkait dengan keselamatan mendaki Gunung Rinjani. Seperti biasa, informasi yang saya dapatkan ini resmi dari akun Taman Nasional Gunung Rinjani, yaitu di Instagramnya. Yang pertama tentu saja resiko. Jadi ketika kalian melakukan pendakian entah itu ke gunung manapun, otomatis kalian itu sudah siap dengan resiko yang akan kalian hadapi. Untuk mengurangi resiko tersebut tentu saja kalian harus melakukan banyak sekali persiapan, entah itu persiapan fisik maupun persiapan mental serta persiapan teknis. Tentu aja hal ini sangat penting untuk keselamatan kalian sendiri. Jadi sebelum melakukan pendakian harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang. Kemudian di sini ada tipsnya juga, ada strategi summit. Ketika kalian melakukan summit ke puncak Gunung Rinjani itu tentu aja ada tips-tipsnya atau strateginya agar kalian bisa sampai puncak serta sampai area camping dengan selamat. Mengingat perjalanan menuju puncak Gunung Rinjani ini sangat-sangatlah beresiko, sehingga kalian itu harus menguasai beberapa strategi agar tetap aman. Nah, bagi kalian yang mengikuti open trip, wajib banget kalian itu harus tahu peran pemandu serta operator open trip yang kalian ikuti. Nah, selanjutnya tentang pemandu. Nah, pemandu atau guide ini kalian juga harus pilih-pilih karena banyak sekali guide yang tidak memiliki sertifikat, sehingga kalian harus pilih atau harus menanyakan sertifikat yang dimiliki oleh guide tersebut. Bukan hanya guide aja sih, melainkan dari pihak TO-nya juga harus kalian tanyakan ya, karena banyak sekali trekking organizer ataupun guide itu yang sudah di blacklist oleh pihak Taman Nasional Gunung Rinjani. Tentu aja hal ini sangat penting. Ketika kalian bersama trekking organizer yang tepat, maka pendakian kalian itu akan sangat-sangatlah bermakna. Begitupun dengan sebaliknya, jika kalian tidak memilih open trip ataupun guide yang sesuai, maka bisa jadi kalian terbengkalai di jalur pendakian. Selain itu, jangan tergiur dengan harga murah. Sekarang itu banyak sekali open trip yang berseliweran, entah ini open trip udah senior ataupun masih junior atau masih coba-coba buka gitu. Banyak sekali yang menawarkan harga yang sangat-sangat murah, yang bisa dibilang tuh di luar pikiran ya, di luar nalar. Apalagi sekarang banyak sekali para pendaki itu terbengkalai, bahkan ditinggalkan oleh rombongan open trip yang mereka ikuti. Entah itu di gunung mana, pokoknya banyak sekali beritanya. Yang selanjutnya adalah membangun budaya keselamatan. Ketika melakukan pendakian, janganlah memaksakan diri untuk melakukan summit. Puncak bukanlah segalanya. Puncak juga nggak kemana-mana. Jadi semisalkan kalian merasa fisik kalian lagi drop atau memang tidak bisa melakukan summit, maka tunda saja summitnya, atau bisa summitnya di keesokan harinya ketika fisik kalian itu sudah siap. Yang selanjutnya saling mengingatkan ini sangat penting ya. Jadi kita itu harus saling mengingatkan ketika teman kita begini, ketika ada yang begini, maka kita harus saling mengingatkan agar ya egonya diturunkan gitu. Selain itu, kita harus menjaga keselamatan diri kita sendiri maupun orang lain. Jadi keselamatan itu lebih penting sih. Jadi intinya dalam pendakian itu yang sangat penting adalah kebersamaan bersama tim serta keselamatan semua anggota. Jangan sampai meninggikan ego hanya karena ingin ke puncak atau hanya sekedar mengejar sunrise. Selain itu, ketika melakukan pendakian, usahakan bersama orang yang tepat. Jika kalian bersama orang yang salah, bisa-bisa pendakian kalian itu akan berantakan, bahkan nyawa pun terancam. Dan jika ingin melakukan solo hiking, maka kalian harus benar-benar tahu kapasitas kalian sendiri itu sampai mana. Jika merasa belum bisa melakukan solo hiking, maka jangan lakukan. Jangan sampai nyawa kalian melayang hanya karena ingin terlihat berbeda dari yang lainnya.
Oke, kayaknya cukup sampai di sini dulu ya. Semoga video ini bisa bermanfaat serta menghibur teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.